Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Salam pengadaan. Kita ketemu lagi di pelatihan Muji Santosa Training and Consulting khusus untuk kelas khusus dengan topik siapa PPK tanda tanya. Nah, siapa PPK yang akan dibawakan oleh Pak Muklis selaku narasumber kita hari ini. Beliau turun gunung, biasanya cuma jadi induk semang itu alias host gitu ya. Hostnya dari Zoom meeting. Nah, ini beliau akan membawakan materi yang cukup komprehensif. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan dari slide yang dibawakan, sudah di-sharing, komprehensif sekali, hingga sampai dengan yang surat edaran Kepala LKPP untuk yang tipe A, B, C-nya PPK itu pun juga dibahas di situ. Nah, ini menarik nih, belum bahas sampai kompetensi. Kompetensinya apa saja mungkin ya Prof Muklis ya, yang level 1, 2, 3, 4 itu detailnya. Tapi memang kita baru membahas sampai hal yang sifatnya siapa PPK dan kedudukannya, terutama nanti di APBN maupun di APBD ini konteksnya menyeluruh. Waktunya kurang lebih 45 menit, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Kepada Pak Muklis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Mas Gamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang, atau mungkin sore yang sudah di Indonesia ini, Timur. Baik, Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bisa bertemu, walaupun selama ini dalam Zoom ya. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan sharing lah intinya. Awalnya memang yang dikatakan Mas Gamas tadi sebenarnya kan kegelisahan dari daerah ya. Sebenarnya PPK di daerah ini siapa sih sebenarnya? Nah, ini masih, apalagi sekarang ini pengelolaan kegiatan juga sudah mulai berjalan, masih ribut aja. Ini PPK-nya siapa ini? Gitu. Nah, ini masih ribet aja karena imbas dari kemungkinan ada di Perpres 33 gitu ya Mas ya. Nah, gini kan, ya mungkin nanti kita akan sedikit diskusi lah ya terkait dengan siapa dan kedudukannya terkait dengan PPK ini di daerah maupun di KL gitu ya. Baik, saya share materi juga sudah kita sampaikan di WA Group. Ya, oke ya Mas ya. Mantap kelihatan. Tinggal di F5 ya. Tahu ini, saya sangat suka dengan desain ini, selalu menggunakan ini. Baik Bapak Ibu, saya mencoba mengajak diskusi siapa sih sebenarnya pejabat pembuat komitmen ini itu siapa gitu kan. Nah, beberapa peraturan yang coba saya baca ya, semalam coba saya baca ini ada terkait dengan pengadaan barang jasa, yaitu jelas Perpres 16, dan di situ juga ada peraturan LKPP nomor 19, ya ini sebagai perubahan ya, di peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 nih. Ini awalnya dulu terkait dengan pejabat membuat komitmen, salah satu syaratnya adalah level 3. Nah, ini ada kebingungan level 3 ini siapa? Nah, akhirnya ada perubahan di peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019, dirubah nih yang 15 2018. Kemudian juga mencuplik di SE LKPP nomor 8 tahun 2020 tentang tipologi pejabat pembuat komitmen. Sedangkan di APBN, di sini saya lihat PPK itu disebut di PP 45 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana diubah dengan PP 50 2018, dan di PMK nomor 190 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana juga diubah dengan PMK nomor 178 2018. Nah, ini juga di PMK 211 2019
tentang tata cara penilaian. Ada penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara di APBN. Sedangkan di APBD, ini ada di peraturan pemerintah, memang tidak ini ya, di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang secara nyata baru muncul di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006. Informasinya Permendagri PMDN 21 ini juga sudah ada perubahan, sudah ada pengganti ya, karena ini adalah produk turunan dari PP 58, sedangkan PP 58 sudah diganti dengan PP 12 tahun 2019. Baik, kita akan mencoba, memang ada perbedaan penggunaan istilah nih terkait dengan pengelolaan keuangan dari APBN maupun APBD. Memang ini beberapa kali juga sudah dibahas oleh Bang Mandar ya di beberapa webinar MS. Di situ kalau APBN memang kita sudah jelas mengenal yang namanya PA, KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. Nah, ini sedangkan di APBD ini memang tidak ada gitu kan terkait dengan PPK, gitu, penyebutan PPK secara jelas ya. Dan tapi di situ ada PPTK. Nah, ini kemudian ada PPK SKPD dan bendahara. Nah, ini ada pemisahan kewenangan baik sebagai otorisator, ordonator, dan kontable. Nah, ini juga beberapa kemarin juga sudah dibahas bahwa ada pemisahan kewenangan yang jelas, ini gunanya untuk checks balances terkait dengan bahwa ini PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM dan di bendahara. Nah, ini juga muncul di Perpres 16 juga, yaitu PPK SKPD juga tidak boleh merangkap sebagai PPTK dan atau bendahara. Ini ada di PP 12. Jadi memang ada pemisahan terkait dengan kewenangan otorisator, yaitu kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan ordonator yaitu yang terkait dengan melakukan pengujian. Nah, ini yang PPSPM, PPK SKPD ini menguji. Memang ada beberapa yang di daerah itu, kalau PPSPM jelas yang menerbitkan, yang menandatangani SPM gitu kan, dilimpahkan gitu kan dari PA-KPA kepada PPSPM. Nah, sedangkan di APBD ini PPK SKPD hanya menyiapkan, sedangkan yang menandatangani SPM tetap ada pada PA-KPA. Mungkin ini ada yang memang saya berkali-kali berdiskusi memang agak berbeda gitu kan terkait dengan pemisahan kewenangan ini. Jadi memang ini akan jadi pertanyaan manakala PA-KPA ini merangkap PPK, ya kan, tetapi menandatangani SPM. Nah, ini yang berkali-kali ditanyakan, apa boleh itu, gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Baik, kita masuk ke pejabat pembuat komitmen. Nah, di pasal 1 angka 10 Perpres 16 2018, di sana pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran, belanja negara, anggaran belanja daerah. Nah, ini untuk APBN dan APBD. Nah, kita masuk ke syarat. Siapa sih yang dibutuhkan syarat untuk menjadi PPK itu apa? Nah, ini kita akan melihatnya di peraturan LKPP nomor 19/2019, yaitu di pasal 5-nya. Ini peraturan yang merubah dari peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018, bahwa asal nih syarat PPK itu berasal dari pengelola pengadaan barang jasa. Nah, pengelolaan pengadaan barang jasa ini Jafung ya kalau tidak salah. Kemudian analis pengelolaan keuangan APBN, peranata keuangan APBN mahir, peranata keuangan APBN penyelia, atau ASN di lingkungan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Dan juga berasal dari ASN, TNI, Polri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, atau personil selain yang dimaksud dalam huruf A dan
huruf B. Nah, ini biasanya di luar KLPD dan tentara dan kepolisian, seperti mungkin badan-badan tertentu ya, seperti mungkin KPU gitu kan, KPK mungkin seperti itu. Kemudian syarat PPK juga di sini harus memiliki integritas dan disiplin. Nah, integritas dan disiplin ini yang menilai pasti atasannya ya, bahwa PPK ini memiliki integritas dan disiplin ya, subjektivitas gitu kan. Kemudian menandatangani fakta integritas. Nah, kapan menandatanganinya? Ya, seharusnya ya sebelum diterbitkannya SK gitu ya. Tapi ya boleh saja sih setelah diterbitkan SK nanti menandatangani fakta integritas. Kemudian syarat PPK yang selanjutnya itu memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Nah, sertifikat kompetensi ini wajib ya kan, harus itu paling lambat 30 Desember 2023. Nah, paling lambat ya, bukan paling cepat gitu. Kebanyakan kita itu selalu menilai bahwa paling lambat adalah udah nanti sajalah. Kan masih 31 Desember 2023. Tetapi selama belum memiliki kompetensi, maka masih bisa menggunakan sertifikat keahlian tingkat dasar. Dan berpendidikan paling rendah S1 atau setara dan dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah 3A atau disetarakan dengan golongan 3A. Nah, ini syarat. Kemudian persyaratan ini juga dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan. Nah, secara keteknisan ini ya, memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi juga ada diskusi tuh, banyak permintaan PPK dari PU. Nah, jangan-jangan pengadaan di UPD atau di SKPD itu adalah pengadaan konstruksi. Pengadaan konstruksi di SKPD, tetapi mereka tidak memiliki teknis gitu. Kadang-kadang saya melihat PPK-nya adalah seorang dokter gitu. Padahal pekerjaannya konstruksi. Nah, ini saya juga berpikir kenapa ya pekerjaan-pekerjaan yang teknis itu tidak di PU saja yang melekatnya semua gitu. Sedangkan kayak dokter, kayak rumah sakit, kayak dinas pendidikan ya tinggal melakukan pelayanan saja gitu. Kemudian ada juga persyaratan bagi PPK yang dijabat di atas tadi, ya kan, di syarat ketentuan yang asal itu A tadi, analisis pengelolaan keuangan, peranata APBN mahir dan peranata keuangan APBN penyelia ditetapkan oleh menteri yang berwenang di bidang aparatur negara atau atas usulan dari menteri yang berwenang di bidang keuangan. Jadi untuk APBN ada tambahan syarat. Nanti coba kita lihat. Nah, ini terkait itu tadi, kalau kita melihat di PMK nomor 211/2019 tentang tata cara penilaian kompetensi bagi pejabat pembuat komitmen, ini ada syarat umumnya yaitu berstatus sebagai pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri. Pendidikan paling rendah diploma 3 atau sederajat. Nah, ini boleh. Sedangkan yang di Perpres tadi itu harus S1 ya, setara. Sedangkan di APBN ini pendidikan paling rendah D3 atau sederajat dan golongan paling rendah 3 atau sederajat. Selain syarat umum ini, maka juga ada tambahan terkait dengan sertifikat kompetensi melalui penilaian kompetensi. Nah, ini. Jadi selain syarat umum tadi untuk APBN, maka ada melalui sertifikat kompetensi itu melalui uji kompetensi PPK, yaitu harus memenuhi syarat umum tadi dan telah mengikuti pelatihan PPK. Atau melalui pengakuan sertifikat profesi PBJ, yaitu harus memenuhi syarat umum di atas ini, dan memiliki sertifikat profesi PBJ dan telah mengikuti pelatihan penyelesaian tagihan. Jadi di APBN ini ada syarat yang diatur khusus di luar ketentuan Perpres 16. Jadi pegawai ASN ini, prajurit TNI dan anggota Polri yang akan diangkat sebagai PPK pada Satker harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini. Kemudian PPK yang dirangkap oleh KPA, nah lagi-lagi dikecualikan dari ketentuan tersebut. Seandainya KPA ini merangkap sebagai PPK, maka tidak wajib dikecualikan untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian kapan ini diberlakukan nih syarat ini? Nah,
Dalam jangka waktu paling lambat 6 tahun, terhitung sejak tanggal peraturan menteri ini mulai berlaku, pegawai ASN, prajurit, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai PPK harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini berlakunya ketentuan ini 31 Desember 2019. Jadi untuk saat ini masih sangat dimungkinkan belum memenuhi ketentuan ini, tetapi paling lambat 6 tahun terhitung sejak PMK ini diterbitkan. Nah, ini kita lanjut ke tugas PPK. Saya kira sudah sangat paham sekali lah, dari menyusun perencanaan, menetapkan spek, KK, menetapkan rancangan kontrak, HPS, dan lain-lain nih, sampai dengan menilai kinerja penyedia. Ini ada di pasal 11 Perpres 16 2018. Nah, ini PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, mengadakan dan menetapkan perjanjian di pasal 11 Perpres 16 2018. Nah, ini beda ya. Kalau dulu di Perpres 54 ini adalah menjadi tugasnya PPK, tapi dikembalikan terkait dengan pengelolaan keuangan bahwa melakukan tindakan dan mengadakan menetapkan perjanjian ini adalah tugasnya PA. Dapat dilimpahkan kewenangan ini kepada PPK. Kemudian tugas PPK di APBN, selain tugas-tugas yang ada di Perpres 16, ini juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur. Memang saya tidak secara detail ya untuk di APBN, yaitu mungkin bisa nanti dilihat di PP 45 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana diubah dengan PP 50 dan PNK nomor 190 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana diubah dengan PNK 178 2018. Ini selain yang diatur terkait dengan Perpres 16, tugas-tugas PPK di APBN juga ada tugas-tugas yang lain yang diatur di ketentuan ini. Nah, bagaimana pengangkatan dan pemberhentian PPK? Nah, ini yang masih sangat sering terjadi. PPK ini berhenti di tahun anggaran, sekarangnya ada tahun anggaran. Nah, ini jadi problem gitu kan. Nah, pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PA-KPA menetapkan PPK pada Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Kalau di APBN, ini PA-KPA bisa menetapkan PPK, sedangkan di APBD kewenangan ini tidak dapat dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Jadi yang menetapkan PPK adalah tetap pengguna anggaran. Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Pengangkatan dan pemberhentian kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pemilihan tidak terikat tahun anggaran, sehingga proses pengadaan barang jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan oleh PA-KPA, PPK tahun anggaran berjalan. Nah, ini yang sering terjadi di daerah, khususnya pengangkatan PPK ini di SK-nya PPK tahun anggaran. Nah, apabila pekerjaan ini lewat tahun anggaran berikutnya, ini kan jadi problem. Karena apa? SK PPK-nya sudah berakhir di tahun anggaran, maka seharusnya SK PPK ini pengangkatannya tidak perlu ada ketentuan terkait dengan tahun anggaran. Jadi kalau memang ada pemberhentian, penggantian, ya silakan dilakukan dengan penetapan SK yang baru untuk mengangkat PPK yang baru. Nah, bagaimana dengan penggantian PPK? Dalam hal terjadi penggantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru. Nah, ini ada serah terima terkait dengan tugas, tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Dalam hal tidak terdapat perubahan, pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Kemudian di pasal 7 ayat 2, huruf D dan E, Perpres 16, di situ terkait dengan pertentangan kepentingan. Nah, PPK ini tidak boleh merangkap sebagai
pengurus, manajer koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang jasa di KLPD. Kemudian PPK baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Nah, ini tidak boleh sebagai menjalankan badan usaha ya, sebagai pengusaha ini. Nah, kemudian di pasal 5 ayat 4 Peraturan LKPP 19/2019, PPK dilarang rangkap. Jadi PPK tidak boleh juga merangkap sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar, PPSPM. Nah, PPSPM ini biasanya adanya di APBN nih, gitu kan? Karena penandatanganan SPM ini dilimpahkan kepada pejabat tertentu di bawah PA atau KPA. Dan dilarang juga merangkap sebagai bendahara. Nah, juga PPK ini dilarang rangkap pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan untuk paket pengadaan barang jasa yang sama. Untuk paket pengadaan barang jasa yang sama. Nah, ini. Jadi untuk pengadaan yang lain berarti sangat dimungkinkan. Juga sebagai PJPAP, PPHP untuk paket pengadaan barang jasa yang sama. Nah, yang sama. Jadi sangat boleh ini PPK sebagai pejabat pengadaan, pejabat pemilihan, PJPAP, PPHP, tetapi dalam paket yang berbeda. Ini ada di pasal 5 ayat 4 Peraturan LKPP 19/2019. Nah, di mana sih kedudukan PPK itu? Nah, ini kalau kita lihat di Perpres 16, sebenarnya sumber daya manusia pengadaan barang jasa itu secara umum ya kedudukannya di UKPBJ. Tapi lagi atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi SDM pengadaan yang bertindak sebagai PPK, pejabat pengadaan, PJPHP, PPHP. Nah, ini dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, ini terkait dengan kedudukan dari PPK. Bapak Ibu yang disampaikan tadi di awal juga Pak Muji tadi bahwa sebenarnya PPK itu tidak sendiri. PPK itu di dalam melaksanakan tugasnya tidak sendiri. Di sini PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Ini ada di Perpres. Siapa pengelola pengadaan barang jasa? Yaitu Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa. Kemudian PPK dapat dibantu oleh tim teknis, tim atau tenaga ahli, atau tim pendukung. Nah, PPK dapat juga dibantu oleh PPTK, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Coba kita lihat tim atau tenaga ahli ini adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan, penjelasan, pendampingan, sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan kepada pelaku pengadaan barang jasa terkait dengan keahliannya. Jadi sangat mungkin sekali PPK ini harusnya PPK ini hadir di saat awal menyusun perencanaan. Jadi dia akan tahu kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung tugasnya. Nah, sayang sekali yang sering terjadi PPK ini baru hadir di awal tahun, ya kan? Padahal tidak ikut merencanakan. Jadi dia tinggal melaksanakan. Biasanya seperti itu. Nah, juga dia bisa membentuk tim teknis, tim pendukung, tim pendukung PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka membantu urusan bersifat administrasi. Nah, PPTK dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi PPTK ini bisa sebagai tim pendukungnya PPK. Nah, bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab PPK dalam pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa? Kalau pengguna anggaran jelas secara formal dan material, yaitu kemudian kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. Jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang, sedangkan material terkait penggunaan anggaran, keluaran output yang dilaksanakan. Nah, pejabat pembuat komitmen yang saya lihat di pasal 13 PP 45/2013, PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Nah, mungkin nggak tanggung jawab ini akan dialihkan ke yang lain seandainya? Atau mungkin nanti kita diskusikan. Karena PPK di dalam melaksanakan
juga dibantu oleh ada disitu konsultan, ya kan, ada tim tenaga ahli. Nah, itu. Nah, ini tadi terkait dengan tanggung jawab PPK juga. Nah, ini terkait dengan pelimpahan kewenangan. Sebenarnya PPK itu posisinya di mana sih? Atribusi, delegasi, atau mandatori? Ya. Kalau atribusi, berarti ini cara pengelolaannya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti pengguna anggaran. Nah, kepala SKPD, itu kan, ini secara otomatis merupakan pengguna anggaran. Karena ketentuannya kepala SKPD adalah pengguna anggaran di ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di Undang-Undang 1 2004, di PP 12 juga sudah mengatur bahwa penggunaan kepala SKPD adalah pengguna anggaran. Kemudian delegasi, yaitu pelimpahan. Berarti ada pelimpahan, ya ini ada kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kalau kuasa pengguna anggaran adalah pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Nah, PPK ada di mana? Apakah di delegasi ataukah di mandatori? Kalau penugasan, nah ini cara perolehannya adalah penugasan. Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang. Berada pada pemberi mandat untuk tanggung jawabnya, tanggung jawab pribadi karena maladministrasi ya pada si PPK sendiri, itu kan bersifat internal. Kalau menurut saya PPK ini posisinya adalah mandatori, penugasan dari PA-KPA, karena dia adalah pejabat, berarti yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan pengadaan barang jasa atau pengelolaan keuangan tersebut. Ini dari segi pelimpahan kewenangan. Nah, kita juga akan mencoba, ini ada nih ketentuan dari LKPP, di SE LKPP nomor 8 tahun 2020, tentang tipologi pejabat pembuat komitmen dan standar kompetensi. Nah, ini ada PPK tipe C itu yang pekerjaannya sederhana, sampai meningkat ke kompleks, ini PPK tipe B dan PPK tipe A. Jadi nanti ada ini ya, melakukan perencanaan PBJ level 2, ada level-leveling terkait dengan tugas yang bisa dilaksanakan oleh PPK berdasarkan tipologinya. Nah, ini definisi tipe PPK. Seperti ini, PPK tipe A adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori manajemen kontrak yang kompleks. Nah, ini ya, pekerjaan pengadaan satelit dengan macam-macam yang sangat kompleks. Kemudian PPK tipe B adalah yang menangani pekerjaan dengan kategori manajemen kontrak yang umum atau lazim, meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan gedung sekolah, konsultan perencanaan jembatan. Nah, ini yang paling rendah adalah PPK tipe C, yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori manajemen kontrak sederhana, seperti pengadaan rutin, standar, gitu kan, meliputi tidak ATK. Nah, ini jadi ada leveling, ada tipe terkait dengan ke PPK-an ini. Kita lanjut ke, nah, tadi yang sampaikan Mas Gamas, jika tidak ada PPK bagaimana? Jika tidak ada, mungkin tidak ada PPK itu bisa karena memang tidak ada yang memiliki syarat gitu kan untuk memenuhi menjadi PPK. Nah, di pasal 10 ayat 5 di Perpres 16 2018 ya. Di sana, dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK. Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk. Jadi dimungkinkan tidak ada personil yang memenuhi syarat gitu, tadi, untuk menjadi PPK. Kemudian di pasal 7 Peraturan LKPP 19/2019 itu lebih diperjelas lagi, bahwa dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, maka PA-KPA dapat merangkap sebagai PPK. Nah, PA-KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas PPK atau agen pengadaan. Nah, PA-KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Ini terkait dengan kemudian kalau di daerah bagaimana?
Saya hanya menemukan ketentuan terkait dengan kata-kata PP pejabat pembuat komitmen itu di Permendagri 21/2009. Di sana di pasal 10A dan pasal 11, dalam rangka pengadaan barang jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa, dan dalam pengadaan barang jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, ini mungkin nanti bisa sebagai acuan bagaimana jika tidak ada yang memenuhi syarat sebagai PPK. Sanksi terkait dengan PPK itu ada sanksi. Tapi ini adalah sanksi administrasi nih ya, yang di Perpres di 16. Nah, kemudian sertifikat kompetensi. PPK pejabat pemilihan dijabat oleh ASN dan Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan paling lambat 31 Desember 2023. Nah, kata-kata paling lambat sangat sering sekali dimaknai udahlah nanti saja, kan paling cepat nanti 2023 atau Januari 2024. Nah, ini jadi kita tidak mempersiapkan sejak sekarang, ributlah nanti di saat kewajiban ini harus dijalankan. Nah, PPK, pejabat pemilihan, pejabat pengadaan dijabat oleh personel lain memiliki syarat kompetensi di bidang kompetensi di bidang pengadaan 31 Desember 2023. Nah, sekarang ini berarti kalau PPK yang belum memiliki sertifikat kompetensi, saat ini masih bisa menggunakan sertifikat keahlian tingkat dasar. Nah, hal-hal seperti ini bisa nanti kalau mungkin kita diskusikan dikaitkan dengan bagaimana nanti jika tidak ada PPK yang memenuhi kompetensi saat Desember 2023. Tetapi paling tidak tetap kita harus berupaya bagaimana memenuhi untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ini, khususnya PPK. Nah, di dalam pengelolaan keuangan daerah, memang tidak ada ketentuan PPK, maka di sana ada yang namanya PPTK, yang saya sampaikan tadi. Nah, PPTK ini pejabat pelaksana teknis kegiatan, ya kan, di unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan. Nah, PA-KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD. Nah, yang mengangkat PPTK ini adalah PA atau KPA, dan PPTK ini bertanggung jawab kepada PA atau KPA. Nah, PPTK ini merupakan pegawai ASN yang memiliki jabatan struktural. Bagaimana jika tidak ada? Maka PPTK boleh saja. Tetapi umum, non-struktural, tetapi juga harus ada penetapan kepala daerah terkait dengan kriteria non-struktural. Nah, di sini ada ketentuannya PPTK tidak boleh merangkap sebagai PPK SKPD. Nah, ini kita lihat PPTK ini tugasnya apa? Nah, ini sebenarnya tugas PPTK itu ada yang di PP 58, ini sebenarnya cuma ada 3, A, B, C itu mengendalikan, melaporkan, menyiapkan dokumen. Tetapi di PP 12 ini ada tambahan satu tugas nih, melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang jasa. Mungkin nggak PPTK ini juga akan diarahkan sebenarnya ini adalah PPK. Nah, itu mungkin nanti kita diskusikan. Ataukah mungkin arah dari pengelolaan keuangan APBD ini sebenarnya PPTK ini ya bisa nanti menjadi PPK karena ada tambahan klausul di ketentuan PP 12 terkait dengan melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Ini kalau kita lihat dari struktur pengelolaan keuangan, tadi disampaikan ada pembagian ya, ada pembedaan nih, pejabat pembuat komitmen, ya kan, PPSPM ini ada pembedaan, KPA tidak boleh merangkap bendahara. Ya, jadi ini di struktur keuangan APBN. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan SKPD. Ini ada kepala SKPD, nah ini ada sebagai pengguna anggaran, kabitnya ini bisa sebagai KPA, sekretaris sebagai KPA, kemudian di bawah KPA ini PPTK, nah dimungkinkan PPTK ini adalah
kasih ya, kasih di SKPD. Nah, kalau sekretaris ini menjadi KPA, maka PPK SKPD akan turun ke level di bawahnya. Ada pembantu dari bendahara juga. Nah, ini mungkin struktur ya pengelolaan keuangan di SKPD. Nah, ini beberapa model. Ya mungkin ini yang karena saya dari pemerintah daerah ya, jadi mungkin ini beberapa model yang bisa digunakan, yaitu kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, nah, ini kepala OPT sebagai kuasa penggunaan, KSKPD ini adalah kepala unit atau kabit ini sebagai kuasa pengguna anggaran, nah, di bawahnya sebagai PPTK. Nah, ini model 2, pengguna anggaran, sekretaris sebagai PPK SKPD, KOPT PPTK, KSKPD PPTK. Jadi ini tidak ada kuasa pengguna anggaran. Nah, ini sekda, pengguna anggaran, asisten kuasa pengguna anggaran, sangat dimungkinkan. Nah, Kabak atau Karo sebagai PPTK, nah, Kasubag TU sebagai PPK SKPD. Nah, ini kalau sekda sebagai pengguna anggaran, Kabak kuasa pengguna anggaran, maka PPTK-nya adalah Kasubag di bawahnya sebagai PPTK. Nah, mungkin itu Mas Gamas, kita diskusi saja terkait dengan PPK ya. Siap. Jadi luar biasa sekali penyampaiannya ini. Ada model-modelnya, itu modelnya dari terbangan mana? Model-model. Kan karena memang yang berkembang kan masih kemarin kan di diskusi banyak ya. Berikan. Ya, didiskusikan banyak yang berkembang. Loh, di tempat saya KPA-nya adalah asisten gitu. Di tempat saya KPA-nya adalah biro kan. Sempat di grup MS kan sempat ada diskusi seperti itu. Ya tidak salah gitu. Ya. Siap. Artinya tergantung optimasi manajemen ya. Ya. Sebentar, ini saya kok agak double ya suaranya. Atau mungkin dua audio. Dua yang digunakan. Di sana terdengar 2 kali ya? Enggak. Clear. Baik, kita ada pertanyaan dari ya, ini ada enggak sih pengukuran model untuk rentang kendali berapa jumlah yang bisa dihandle oleh seorang PPK, Pak Muklis? Tidak ada ya, tidak ada, kalian tidak ada hitungan ini ya, apa namanya, berapa yang seharusnya di berapa paket atau berapa besarannya kan gitu kan? Tidak, ya saya kira itu ya tergantung dari ini ya, ya kewajaran saja lah, gitu kan? Tidak ada ketentuan PPK maksimal harus mengolah sekian kan, tidak ada. Siap. Baik, saya ke penanya pertama yang bertanya, yaitu Pak Imade Darmawan, silakan. Silakan direspon, Pak. Pak Imade Darmawan. Kalau tidak ada, saya ke Pak Ibu Nurmina SPI dulu. Ibu Nurmina, silakan direspon. Ya Pak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara memperoleh sertifikat kompetensi pejabat pembuat komitmen, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kementerian Agama ada disyaratkan syarat jadi PPK itu adalah menjabat sebagai eselon 2. Kemudian apakah itu dibolehkan? Bagaimana dengan seorang dekan yang katanya sertifikatnya eselon 2 tapi tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa? Apakah boleh menjabat sebagai PPK, Pak? Terus yang terakhir itu PPK boleh menunjuk tim teknis, tenaga ahli. Bagaimana sistem pembayaran honor mereka, Pak, ketika tenaga teknis tersebut bukan merupakan pengelola barang dan jasa? Itu aja dulu, Pak. Siap, masih. Kayaknya nomor 1 nih yang jawab harusnya Mas Gamat. Ya? Beda dia. Yang nomor 1 ini yang jawab Mas Gamat. Bagaimana memperoleh sertifikat kompetensi PPK? Silakan Mas Gamas. Oke, baik. Jadi di PPSDM LKPP maupun beberapa LPP PBJ itu melaksanakan okupasi PPK gitu ya. Ada pelatihannya, kemudian ada asesmen untuk portofolionya. Jadi nanti bisa dinyatakan lulus atau tidak setelah sekitar 12 atau 13 unit kompetensi. Itu lulus. Cara memperolehnya gimana gitu maksudnya? Karena kan yang berpengalaman sudah mengikuti kompetensi PPK nih Mas Gamas nih. Pendaftarannya di mana, siapa yang melaksanakan. Tapi belum ujian, Bro. Kompetensi ini gitu kan. Saya jadi moderatornya ini. Jadi mungkin ini ya. Oke, kalau pendaftarannya di mana itu nanti bisa dilihat di ppsdm.lkpp.id. Nah, nanti biasanya ada okupasi PPK. Ada berapa unit kompetensi ya? PPK, nah, nanti di kompetensi PPK ini. Cuman saya yang angkatan 3 itu kalau nggak salah 12 atau 13 gitu ya. Begitu angkatan 4 tambah 1 lagi. Jadi ya 12 atau 14 gitu. Ya. Oke. Jadi terkait dengan memperoleh sertifikat kompetensi ini yang melaksanakan LKPP ya. Terkait dengan kompetensi PPK ini gitu kan. Mungkin banyak beberapa lembaga yang mungkin ada ya lembaga ya kalau sudah diberikan kewenangan gitu kan untuk melaksanakan uji kompetensi gitu kan terkait dengan PPK ini. Nah, kemudian di Kemenak menjabat eselon 2 apakah itu diperbolehkan sebagai PPK gitu ya? Yang kedua ya. Ya boleh saja gitu kan selama memenuhi syarat ketentuan itu gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, PPK tidak memiliki sertifikat Bajas. Nah, kalau PPK ya harus memiliki, tapi kecuali kalau memang PPK itu adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai PPK. Itu tidak diperlukan lagi, bukan tidak diperlukan, tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat barang jasa. Kalau memang PPK itu adalah
merupakan adalah PA atau kuasa pengguna anggaran. Jadi bukan tidak diperlukan, tidak diwajibkan memiliki sertifikat barang jasa, gitu ya. Tetap disarankan, gitu Mas Gamas ya. Paling tidak kan mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kemudian PPK menunjuk tim teknis, Ya. tenaga ahli. Nah ini Mas Gamas lagi yang menjawab, karena PPK-nya di situ. Silakan Mas. Tapi tadi Bu Nurmina dari Kementerian Agama ya? Agama ya? Betul ya? Ya. Oke, jadi nanti terkait dengan ketentuan PPK di Kementerian Agama itu ada Peraturan Menteri Agama Ya, Pak. nomor 6 tahun 2020. Ya, Pak. Hmm. Ya. Nah itu nanti kan memang siapa yang ditunjuk sebagai PPK kan sudah disebutkan tuh jabatan-jabatannya. Ya. Ya. Jadi nanti tinggal kalau dia belum punya sertifikat tingkat dasar ya, saya ingat saya ada 3 bulan waktunya untuk ngejar gitu. Kemudian untuk ya silakan. Tim teknis ya. Ya, atau gimana Bu? Ya. Yang ini Pak, kan dekan di tingkat fakultas. Kemudian dekan tersebut belum mempunyai sertifikat barang dan jasa. Itu apakah dibolehkan gitu Pak? Dekan itu kuasa pengguna anggaran bukan, Pas Gamas? Dekan itu kuasa pengguna anggaran atau bukan? Bukan kuasa pengguna anggaran, rektor sebagai kuasa pengguna anggaran. Rektor ya. Ya. Jadi kuasa pengguna anggaran adalah rektor ya. Kalau saya ya. Selama itu PPK, kalau mengikuti ketentuan di Perpres, lagi-lagi ya Mas Gamas ya, berarti ya dia harusnya memiliki sertifikat barjas. Gitu. Tidak ada pengecualian lagi, kecuali memang dia itu adalah kuasa pengguna anggaran. Gitu. Kalau mengikuti ketentuan Perpres atau mungkin ketentuan di pengelolaan di APBN tadi ya pasti harus memiliki sertifikat dasar ya untuk saat ini. Gitu. Nah, makanya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 6 2020 tadi itu ada waktu untuk evaluasi gitu kan, kalau memang dia belum memiliki 3 bulan kalau nggak salah yang di jabatan yang ditunjuk sebagai PPK itu tadi. Jadi harus cepat-cepat ngejar memang gitu. Jadi ada ketentuan untuk tim teknis. Lanjut ke tim teknis mungkin Mas Gamas terkait itu ya penganggarannya, honorariumnya. Kalau tim kalau memang dianggap perlu berdasarkan identifikasi kebutuhan ya tinggal dihonorin aja kan. Dianggarkan honornya dari mana ini? Nah, harusnya memang makanya ini PPK ini memang harusnya hadir itu. Ya, silakan. Silakan, Bu Nurmina. Karena tidak semua pegawai mau jadi tim teknis sebenarnya. Ya karena tidak semua pegawai yang ditunjuk itu mau untuk menjadi tenaga pendukung PPK, Pak. Ya karena ketidakjelasan tadi. Ya kalau kita lihat terkait dengan tim teknis dan tenaga tim pendukung itu kan berbeda ya. Kalau tim teknis itu kan paling yang pasti tim itu ya harus tahu tentang teknis gitu kan, teknis. Kalau konstruksi atau memang kalau memang dia terkait dengan pengadaan barang, seandainya komputer gitu. Paling tidak tim teknisnya harus mengerti tentang komputer gitu kan, tidak sembarangan
siapa saja dicomot sebagai tim teknis gitu kan. Nah, itu. Kalau tim pendukung itu kan berarti hanya untuk mendukung administrasi gitu kan, kelancaran dari sisi administrasi gitu. Jadi tidak sembarang ya Mas Gamas ya untuk membentuk tim teknis siapa saja asal ini saya tetapkan sebagai tim teknis, paling tidak kan ada keahlian teknis ya, kemampuan teknis lah di situ untuk ditetapkan sebagai tim teknis gitu ya. Tidak bisa juga dari kalau di kami ya dari dinas teknis seandainya kalau memang pelaksanaan konstruksinya di OPD tidak memiliki orang teknis ya minta PPK-nya didukung oleh tim teknis dari PU seandainya kan seperti itu. Mungkin Mas Gamas mau menambahkan. Begitu Bu Nurmi. Cukup. Ya, ada gangguan Mas Gamas di situ? Ya. Aman sudah. Aman. Silakan Artinya lanjut. masalah jaringan saya kayaknya sih. Silakan Oke lanjut. Pak, terima kasih Pak. Siap. Lanjut ke Pak Imade Darmawan, silakan. Pak Imade Darmawan. Baik, belum ada respon. Saya lanjut ke Ibu Ani Siti Hanifah. Oh, Pak Imade Darmawan merespon. Silakan Pak, lanjut Pak Imade Darmawan. Siap Pak, siap. Ya, halo Pak. Siap, silakan Pak. Kedengaran Pak. Ya, selamat sore Pak. Sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak terkait kewenangan antara PA dan PPK ini Pak. Ya. Ya, pertanyaannya silakan Pak. Ya, pada Perpres 16 2018 yaitu pasal 9 Pak. Ya. Ya, ayat 1 poin B bahwa yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan itu adalah kewenangan PA, Pak. Ya. Berarti dalam hal ini bahwa yang menandatangani kontrak itu adalah PA jika tidak ada pelimpahan kewenangan kepada PPK, Pak. Ya. Ya, halo Pak. Ya, jelas Pak, silakan. Ya. Oh, jelas Pak ya, jelas Pak. Didengar. Ya, silakan. Jelas. Oh ya. Yang saya tanyakan Pak, jika tidak dilimpahkan kewenangan penandatanganan kontrak ini dari PA ke PPK, berarti yang tanda tangan itu adalah pengguna anggaran Pak, gitu Pak ya? Atau begini Pak, mungkin jika diangkat PPK pada dinas tertentu, pada SKPD, berarti pelimpahan kewenangan ini otomatis penandatanganan kontrak ini dilimpahkan secara otomatis ke PPK, Pak. Gitu Pak ya? Atau ada bunyi redaksi tersendiri di SK itu bahwa penandatanganan kontrak ini dilimpahkan kepada PPK, Pak. Ya. Itu satu. Kedua, terkait kewenangan PPK bahwa itu penunjukan surat SPBBJ bahwa itu adalah kewenangan daripada PPK. Apakah tidak terjadi tumpang tindih Pak? Karena yang menandatangani kontrak itu adalah PA di satu sisi, di sisi lain yang menandatangani surat SPBBJ itu adalah PPK Pak. Seperti itu. Siap. Atau apabila yang bertanda tangan di kontrak itu adalah PA, berarti yang menerbitkan SPBBJ ini adalah PA. Itu, Pak. Siap. Baik, Pak Imade Darmawan dari UKPBJ mana, Pak? Dari UKPBJ Pasangkayu, Pak. Kabupaten Pasangkayu. Siap. Oke. Salam kenal, Pak. Silakan, Pak Muklis. Ya. Jadi memang kalau di Perpres 54
itu menjadi tugas ya. Penandatanganan itu kalau kita lihat menjadi tugasnya ada PPK gitu. Nah, setelah melihat di Undang-Undang 1 2004 itu sebenarnya tugas dan kewenangan menandatangani perjanjian keuangan itu adalah di PA. Maka dikembalikan nih di Perpres 16. Dikembalikan ini adalah menjadi kewenangan dan tugasnya pengguna anggaran. Bukan secara otomatis seperti di Perpres 54 ini adalah tugasnya pejabat pembuat komitmen. Nah, ini. Jadi kewenangan itu sesuai dengan Perpres dapat dilimpahkan, didelegasikan, dimandatkan gitu kan. Bisa dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran dan bisa juga didelegasikan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini pertanyaannya, mungkin ke Mas Gamas. Kalau ada pejabat pembuat komitmen tapi tidak menandatangani perjanjian, tidak menandatangani komitmen, itu gimana? Itu pertanyaan. Ya kan? Nah, ya. Jadi aneh tidak ada PPK, ya, tetapi dia tidak menandatangani perjanjian. Bergantung dari SK dong ya. ini nanti kita di bahan diskusi kita. Ataukah memang sengaja saya hanya melaksanakan ke PPK-an saja, biar yang tanda tangan kontrak adalah PAKPA-nya gitu kan? Gimana caranya kalau bisa gitu? Ya nanti di saat ini saya sesalkan aja nih, di saat kita tanda tangan SK gitu, SK sebagai PPK. Nah, ini jadi kalau memang seperti itu ya tidak usah ada penugasan PPK. Ya semuanya menjadi kewenangannya PAKPA, tetapi PPK yang kompeten ini tadi menjadi pendukungnya PAKPA itu tersebut gitu. Ya kan? Sudah ada ditunjuk PPK, tetapi PPK itu tidak melaksanakan komitmennya gitu. Padahal namanya pejabat pembuat komitmen gitu. Tetapi kalau PPK ini pejabat pembuat komitmen tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani komitmen, jadi kepanjangannya apa nih, Mas Kemas? Pejabat pembantu komitmen gitu ya. ini memang bukan tugas gitu ya, bukan tugas secara nyata. Makanya perlu tapi mungkin bisa diperhatikan saja lah itu ya. Itu masalah redaksional di SK saja. Memang kalau di SK itu lah ya, memang harusnya dimasukkan. Itu dimasukkan. Pelimpahan kewenangan itu tetap juga harus dimasukkan. Kalau dulu di Perpres 54 itu jelas tuh menjadi tugasnya PPK. Kalau sekarang itu pelimpahan. Jadi mungkin di SK itu juga tugas PPK seperti ini dan juga mendapatkan pelimpahan kewenangan terkait untuk menandatangani perjanjian seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi. Seandainya ada PPK, tapi PPK tidak diberi kelimpahan untuk menandatangani perjanjian, itu bagaimana gitu, itu kan? itu gitu loh. Nah, itu tadi seperti SPBJ tadi gitu. Nah, sebenarnya di ketentuan itu bunyinya ya SPBJ itu PPK gitu. Tetapi kalau PAKPA tidak menetapkan PPK ya SPBJ itu yang mengeluarkan adalah PAKPA. Kan gitu. Karena tidak ada PPK kan? Nah, cuma ini kan yang jadi problem, ada PPK tapi tidak mau menandatangani perjanjian kan gitu kan. Ini tadi kan permasalahannya. Jadi kalau saya sih ya tapi menerbitkan SPBJ. Ya, yang seandainya ada hanya menerbitkan SPBJ dan mengendalikan di lapangan kan gitu. Jadi seharusnya ya namanya adanya penugasan PPK, ya penugasan itu ya termasuk pelimpahan kewenangan itu tadi untuk melakukan perjanjian gitu. Jadi jangan saya kira jangan dipisahkan. Saya melaksanakan tugas saja Pak, yang tanda tangan Bapak aja semuanya gitu kan. Ini berarti kan namanya bukan pejabat pembuat komitmen. Lucu jadinya ya. Pejabat pembantu komitmen berarti. Mungkin Pak Muji Santosa mau menambahkan ini memang hal ini jadi diskusi gitu. Ya. Pak Muji mungkin mau menambahkan. Jadi rame ya. Ada PPK tetapi tidak diberikan. Agak lucu Pak, agak lucu. Ya Pak. Ada PPK tetapi tidak diberi kewenangan agak untuk lucu jadi komitmen. Nah ini gimana nih Pak Muji, mungkin mau menambahkan Mas Gamas. Silakan Pak Muji. Kan? Jadi Bapak Ibu, setelah Undang-Undang Warisan Belanda ya, ICW dan sebagainya. Sudah. Jelas? Ya jelas Pak, silakan. Jelas. Oke. Jadi setelah
apa ya? Undang-undang ICW ya, Indonesia Community Law setelah 100 tahun lebih. Oh, saya tutup gambar saya. Jadi keluarlah 3 undang-undang. Undang-undang 1 tahun 2004, Undang-undang 17. Waduh, bergema ya suara saya. Ya Pak, jelas kok, jelas. Di saya bergema, mungkin saya kayak Pak Gamas tadi ya. Jelas, di sini jelas. Roomnya nih mungkin kepenuhan. Enggak lah. Bentar, suaranya saya kurang. Oke. Tapi tetap ngomong seperti biasa saja Pak, itu terdengarnya satu aja kok Pak. Pak Muji. Oh, 1 ya. Oke. Jadi setelah keluar 3 undang-undang tadi ya, Undang-undang 1 tahun 2004, Undang-undang 17, Undang PPKRI, ya di sana disebutkan nih, dikenalkan istilahnya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Ya, belum dikenalkan PPK. Istilah PPK, pejabat buat Women, itu muncullah di eselon 1 di Dirjen Perbendaharaan. Jadi pengelolaan keuangan menyebutkan mengenai PPK tadi, pejabat pembuat komitmen. Jadi adanya di SE. SE tadi akhirnya diambil dalam Kepres 80 tahun 2003 di perubahan berapa ke 6 atau ke 8 ya mulailah disebut namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian dalam Kepres 54 tahun 2010 Kepres itu adalah PPK termasuk yang tanda tangan kontrak. Berikutnya keluar Kepres 16 tahun 2018 dipisahkan PPK bisa tanda tangan kontrak atau tidak. Pelumpahan dia tidak bisa tanda tangan kontrak. Itulah versinya Kepres 16 tahun 2018. Teman saya termasuk yang mazhabnya keuangan nggak setuju seperti itu. Kalau sudah ada keluar SK sebagai PPK ya dia tanda tangan kontrak. Kalau nggak tanda tangan kontrak jangan dinamai PPK. Ya, maka saya sudah mengusulkan sejak sebelum mengusulkan agar PPK itu nggak usah dikasih pelimpahan undang. Ketika dia mendapat namanya SPK ya dia bisa tanda tangan kontrak. Ini banyak pertanyaan dari Kementerian Keuangan. Namanya PPK itu bisa tanda tangan kontrak. Nggak usah nunggu pelimpahan undang. Jadi hari ini saya mengusulkan dalam perubahan perpres, nggak tahu ini dikabulkan atau tidak pendapat saya. Jadi ini saya sampaikan pada perubahan perpres ya. Jadi kita harus memaknai kalau Perpres 16 mungkin dalam pas perubahan nanti mungkin PPK bisa 2, 1 tanda tangan kontrak, yang kedua tidak bisa tanda tangan kontrak kalau nggak ada pelimpahan wewenang. Ya kita tunggu aja lah. Kalau Perpresnya seperti itu berarti ada 2 versi PPK. Mudah-mudahan nanti 1 versi PPK aja. Terima kasih Pak Gamas sama Pak Mulu. Siap Pak Muji. Jadi ada 2 versi PPK ya Pak Muji. Oke. Mudah-mudahan dari historinya itu tadi sudah terjawab. Kita ke penanya berikutnya, Ibu Ani Siti Hanifah. Silakan direspon Ibu Ani Siti Hanifah. Belum di-unmute, Bu. Silakan di-unmute dulu. Oke. Halo. Ya, terdengar, Bu. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Ani dari Dinas PUPR Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ada 2 yang mau saya sampaikan Pak di sini. PPK di dinas kami memfokuskan
PPTK untuk ikut langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. Seperti pekerjaan konstruksi, PPTK ikut menandatangan MC backup data yang sebagai pemeriksa pekerjaan. Berita acara pemeriksaan yang bertanda tangan itu PPTK dan pihak penyedia. Dasar berita acara pemeriksaan itu PPK membuat berita acara pembayaran dan setelah itu PPK menandatangan dengan pihak penyedia dan ditandatangan mengetahui PA. Tugas dan tanggung jawab PPK ini sepertinya dilimpahkan ke PPTK. Jadi apakah itu sudah betul? Karena kemarin saya sempat ikut webinar juga tentang posisi PPTK dalam PBJ. Ya. Oke. PPTK itu panduannya adalah sebagai, kalau di daerah kami, di daerah itu DPA, bukan kontrak. Terus itu Pak yang ada di dinas kami. Terus yang kedua Pak, karena ini awal tahun, dinas kami banyak diminta menjadi PPK dari dinas PU untuk OPD lain. Dari umum daerah, dinas pertanian, dinas perhubungan, ada pekerjaan konstruksi. Nah, jadi kami menyarankan memberikan rekomendasi PPK-nya dari dinas terkait. Kami hanya sebagai tim teknis saja untuk mendukung PPK di OPD terkait masing-masing. Jadi apakah itu sudah benar kami menindaklanjuti itu? Karena di PP nomor 12 tahun 2019 itu, bila di dinas tersebut tidak ada sertifikat, turun ke eselon 3, eselon 3 ke eselon 4, terus turun ke staf yang punya sertifikat, bila tidak ada dikembalikan ke PA. Jadi kemarin itu penjelasan dari narasumber dari Bina Bangda waktu kami ada sosialisasi tentang PP nomor 12 tahun 2018. Jadi jadi apakah sudah betul kami menyarankan rekomendasi ke dinas terkait bahwa kami siap untuk tim teknis saja. Jadi itu saja mungkin Pak pernyataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Mas ya. Baik, silakan Pak Muklis. PPK ini keterlibatan PPTK. Nah, saya tadi juga bingung. Memang ada tugas PPTK terkait dengan pelaksanaan tadi, ya kan? Apa memang ada penugasan gitu kan? Mungkin PPTK bisa gitu lah, sebagai tim teknis gitu. Tapi kan harus ada penugasan lagi-lagi kan. Nah, sedangkan tugas PPTK sebenarnya bukan di ranah itu gitu. Jadi ya ini yang sering terjadi, PPTK pelaksana teknis kegiatan itu seakan-akan adalah kegiatan pengadaan barang jasa itu tadi ya, gitu kan. Padahal ini ada kegiatan dalam program gitu kan, harusnya dia nanti membantu PPK di dalam melakukan pembayaran, administrasi pembayaran kan itu kan harusnya. Tetapi kan kebiasaan kita itu kan menganggap bahwa PPTK ini teknis kegiatan gitu, yang jadi ditarik untuk pelaksanaan teknis kegiatan. Ini yang kalau menurut saya sih mungkin kurang tepat. Kecuali kalau memang PPTK ini mendapatkan penugasan tambahan sebagai tim teknis gitu, tim teknis PPK yang membantu PPK terkait dengan pelaksanaan keteknisan tadi. Tetapi kalau tugasnya PPTK, kalau menurut saya sih mungkin kurang tepat ya. Karena sudah jelas tugas PPTK itu sudah diatur di dalam PP 12 itu tadi. Gitu kan. Jadi tidak masuk ke area teknis. Jadi
pejabat pelaksana teknis kegiatan itu adalah kegiatan di dalam program. Kegiatan di dalam program, nah nanti tugasnya PPTK-nya adalah membantu PPK di dalam pencairan, pembayaran, terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasanya gitu ya. Atau itu tadi ya, kalau memang PPTK ini secara personnya memiliki kemampuan teknis dan dia di SK-kan juga sebagai tim teknisnya PPK. Jadi dia melaksanakan itu bukan sebagai PPTK. Nah, PPK di dinas teknis diminta juga di OPD gitu ya. Sebenarnya tidak ada larangan gitu kan juga. Nah, ini yang pertanyaan saya. PPK dinas teknis dimungkinkan kan OPD ini melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis gitu. Yang tadi saya sampaikan, seperti di dinas pendidikan, guru melaksanakan sebagai PPK konstruksi, di dinas kesehatan dokter sebagai PPK konstruksi. Nah, ini yang bisa tidak sih sebenarnya kalau pelaksanaan konstruksi ini ya semuanya harusnya melekat di dinas teknis yang menangani, yaitu di PUPR gitu seandainya. Jadi nanti jelas bahwa PPK-nya ini kompeten di bidang keteknisan ya, pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, sekarang sebenarnya tidak ada larangan juga gitu kan. Nah, dan juga dari dinas teknis itu sebagai tim, seandainya memang PPK ini adalah berasal dari OPD itu tetapi tidak memiliki kemampuan teknis, ya boleh saja nanti meminta tim teknis dari PUPR untuk mendukung tugas-tugas PPK. Jadi mungkin gitu ya. Jadi tidak ada larangan lah PPK dari dinas lain gitu kan, tidak ada larangan gitu kan. Cuman ya itu tadi memang yang saya lihat di rumah sakit, di dinas kesehatan, dinas pendidikan itu melaksanakan konstruksi, PPK-nya dokter, PPK-nya guru. Nah ini kan jadi padahal syarat tambahan PPK tadi itu yang memiliki kompetensi di bidangnya gitu kan. Tapi ya itulah yang terjadi, ya sangat boleh silakan dibantu untuk tim teknis mendukung kegiatan-kegiatan PPK yang tadi tidak memiliki kompetensi di bidang keteknisan tadi. Mungkin gitu Mas Kemas. Ada yang lain nggak ya tadi? Saya agak lupa. Suaranya Mas Gamas nggak terdengar ya? Tadi itu Pak Cukup. Ya Pak Muji, silakan. Ya, memang tadi saya catat 2. Saya catat tadi memang 2 dan sudah terjawab. Pak Muji mau menambahkan? Mas. Saya lanjut ke Pak Muji mau menambahkan itu? Oh iya. Siap, silakan Pak Muji. Ya, oke, terima kasih. Tadi Bapak Ibu ya, ada dari dinas-dinas lain yang tidak kompeten, dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau SMP, SMA, SD, membangun gedung. Kalau menurut saya itu harusnya semua anggarannya diberikan aja ke dinas PUPR, pada Bu Ani semua aja lah. Jadi itu sebagai kinerja atau outputnya dinas PUPR. Di levelnya BPN ini terjadi juga di Kementerian Agama, menyerahkan dana pembangunan sekolah ini pada Kementerian PUPR. Ya, walaupun belum semuanya lah. Jadi sudahlah diserahkan aja semuanya ke Kementerian PUPR, anggaran seperti itu yang pertama. Yang kedua tadi saya mencermati, kok ada ya PPTK dengan penyedia tanda tangan terus mengetahui kepala dinasnya. Ya, PPTK tadi harusnya bukan PPTK lah, dia harusnya dia KPA saja lah. KPA atau PPK. Menurut saya lebih baiklah kapak itu adalah sebagai PPK. Ya, bukan melaksanakan dulu kapaknya sebagai PPK itu powerful. Tapi kalau kepala dinas sebagai PPK, ya nanti sibuk dia ngurusin kontrak dan sebagainya. Kepala dinas kan hubungannya sama kepala dinas yang lain, dengan bupati, wali kota, atau dengan dewan dan sebagainya. Pemerintah pusat. Nah, itu. Berikutnya, saya sarankan nggak usah ikut tanda tangan di kontrak. Kalau ikut tanda tangan kontrak berarti ikut bertanggung jawab juga. Kalau ada masalah ikut bertanggung jawab juga. TK-nya ada kepala dinas ikut tanda tangan ya,
tahu juga kok. Nah itu jadi saling mungkin melemahkan gitu. Dinas sah tanda tangan di kontrak lah. Tapi dia ikut monitor, mengawasi, mengendalikan sampai di mana sih proses produksinya ini. Ya, itu fungsi dari kepala dinas, bukan PPK dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam dinasnya itu tadi. Dia ikut tanda tangan kontrak dan sebagainya, atau ikut tanda tangan sendiri, yaitu justru check and jadi berkurang itu, atau tidak terkontrol nanti. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Mas. Siap. Terima kasih Pak Uji. Baik. Ini sebelum saya ke penanya berikutnya, kebetulan tadi saya ngelihat ada Pak Harun Raisen nih, gitu. Mungkin sekaligus juga tadi kan sudah disebutkan bahwa sebaiknya Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, hal ini pernah saya ungkapkan juga nih ke kami gitu. Cuman kadang-kadang kalau dana ada, itu alasannya tidak bisa gitu. Saya dalam forum yang ini ya mumpung ada dua kabak nih, Pak Muklis, Pak Farul Raji, mungkin bisa sekalian sharing nih, mungkin silakan Pak Farul Raji unmute, mungkin kalau masih hadir, atau Pak Muklis mungkin mau nambahkan Pak. Itu sudah unmute tuh. Mas Farul Raji, silakan. Iya nih ada nih. Ya, sudah unmute. Iya, terima kasih. Memang tak bisa dipungkiri itu kebijakan ini ya, kebijakan daerah masing-masing. Money follow function cukup mempengaruhi bagaimana alokasi distribusi kegiatan dan anggaran konstruksi. Ada beberapa daerah yang memang cukup sukses dengan kebijakan udah semua kegiatan-kegiatan konstruksi di Dinas PU paling hanya pemeliharaan yang kecil saja di dinas ini. Tapi itu kan balik lagi ya kebijakan pimpinan. Dengan berlakunya konsep money follow function kayaknya masih deh terpengaruh nuansa-nuansa yang ditangani sesuai dengan bidangnya. Tambah lagi ada beberapa, saya diskusi dengan beberapa kepala dinas PU ya, mereka juga mencoba mencermati makna dari bangunan negara yang di dalam Permen PU dulu 45 2007, Permen PU 22 2018, seolah-olah rangkaian kalimatnya itu menggambarkan yang akan menggunakanlah yang bertanggung jawab dari sejak perencanaan. Padahal sebenarnya bisa saja pelimpahan aset apa segala macam, tapi itu memang tak bisa dipungkiri mewarnai. Nah, tambah lagi ada kisah-kisah lain ya, seperti contoh kayak anggaran DAK. Nah, itu juga mempengaruhi itu. Yeah. Anggaran DAK yang turun ke instansi ini, itu juga akhirnya mengakibatkan instansi yang tidak secara kompeten akhirnya harus melaksanakan aktivitas-aktivitas. Kebayang pernah ada kejadian PPK pekerjaan konstruksi basic tarbiyah gitu, Masya Allah, itu luar biasa itu. Jadi Muklis, kalau saya sendiri sepakat kalau seandainya ada distribusi ke instansi yang lebih kompeten terkait dengan pekerjaan tadi ya. Kalau seandainya terpaksa harus ditangani oleh dinas yang bukan kompeten, ya berarti apa boleh buat manajemen PPK betul-betul jadi manajer di sini yang harus secara optimal dapat mengendalikan secara teknis dan administrasi. Seperti itu dari saya, Om Gamas. Ya sepakat, memang di daerah itu masih seperti DAK, ya kan? Masih belum bisa semuanya di PUPR ya, di OPD masih di Dinas Kesehatan itu kan juga masih banyak yang melaksanakan gitu. Tapi kan kembali lagi ya, mungkin perlu didukung itu tadi ya, manajerial PPK di OPD itu ya, jangan PPK itu ditetapkan katanya Mas Farul Raji kan di awal tahun gitu kan, dia tidak ikut merencanakan, menyusun perencanaan, tiba-tiba dia ditugasi pelaksanaan untuk melaksanakan itu gitu kan. Nah ini yang jadi problem, yang sering jadi problem itu kan di situ, karena
dia tidak didukung oleh pengelolaan keuangan dari awal, dari perencanaan, tiba-tiba ini ada anggaran, silakan dilaksanakan gitu. Itu yang sering terjadi di daerah kan, seperti itu gitu. Itu sih Mas. Tapi ya saya sepakat sih kalau memang masih di daerah masih belum bisa secara teknis, dinas teknis yang melaksanakan, ya mohon dinas teknis itu mendukung sebagai tim teknis. Ya kalau perlu memang dari awal kalau memang ini pekerjaannya kompleks atau apa ya silakan disiapkan tenaga ahli ya, tim ahli untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut gitu. Jadi karena PPK ini tidak memiliki kemampuan teknis, ya dia disiapkan prajurit-prajurit yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatannya. Saya kira sih itu, Mas. Yang sering terjadi PPK ditunjuk di awal tahun, dia bekerja sendiri. Nah, ini yang kasihan. Siap. Berarti memang tren yang ada ini tadi ternyata bukan cuma di daerah saya saja gitu ya, terutama kayak dana DAK gitu ya. Memang akibatnya seorang kayak yang di tempat saya itu sarjana kesehatan masyarakat, kebetulan bersertifikat, kebetulan dia pejabat struktural, jadi PPK pembangunan puskesmas. Kemungkinan yang kami sarankan adalah kalau memang sepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Kabak UKPBJ Kota Sukabumi, Pak Farur Raji, terima kasih. Pak Muklis juga tadi bahwa ya diberikan saja tim pendukung teknisnya ya, atau kalau perlu ya mengundang Pak Farur Raji atau Pak Muklis gitu ya, supaya jadi tim teknis lagi gitu kan di tempat masing-masing di daerah tersebut gitu, supaya pengadaannya bisa aman, atau ya melibatkan UKPBJ lah kalau tidak. Supaya sebagai pusat keunggulan di daerahnya masing-masing. Baik, saya ke penanya berikutnya, Pak Dijuana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kristian, Pak Mulis, Pak Muji, Pak Farur Rosi, salam hormat saya, Pak. Saya hanya sederhana saja, Pak. Ini melihat yang kan biasanya di daerah ini kan pertentangan antara dua istilah ini, PPK dengan PTK. Ya. Saya jelas ya? Jelas, sangat jelas. Nah, kalau di Permendagri biasanya kalau dari dari anggaran dilihat bahwa tidak menyebutkan PPK tadi seperti yang dikatakan Pak Mulis. Nah, sekarang apakah, pertanyaan saya sederhana, bahwa apakah kalau kita melihat dari Kepres kan istilahnya PPK, apakah di daerah ini bisa bertanda tangan atas PPK strep PPTK? Hanya itu saja, Pak Mulis, Bang Mulis. Yang saya butuh penegasan ini, karena ini kan selalu menjadi krusial kita di daerah ini, antara PPTK dengan PPK. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa PPTK itu adalah sama derajatnya dengan pengawas teknis, seperti tadi yang Ibu Ani Siti katakan. Itu kan biasa penafsirannya begitu kalau di daerah. Jadi saya hanya butuh penegasan apakah PPK ini bisa disebutkan di anggaran APBD ataukah dia bisa bersamaan menjadi PPK strep PPTK bertanda tangan di kontrak, karena istilah yang berbeda ini. Mungkin seperti itu, Pak Mulis. Siap, Bang. Ya memang langsung ya, Mas Gamas ya, diskusi kita ya. Lanjut langsung. Ya, jadi memang pemahaman yang sampai saat ini adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan seakan-akan dia adalah yang teknis gitu ya, yang selama ini selalu dilibatkan. Makanya yang sering terjadi adalah PPTK ikut dipanggil-panggil karena dia terlibat secara teknis gitu kan, gitu loh. Jadi bukan nggak tahu ya terlibat secara teknis atau dilibatkan secara teknis, gitu kan. Padahal dia tidak memiliki kemampuan teknis gitu. Padahal walaupun di PP 58, di PP 12 itu juga sudah jelas tugasnya PPTK itu sejauh mana sih sebenarnya gitu kan. Tapi karena nama pejabat pelaksana teknis kegiatan, nah ini seakan-akan dia dianggap sangat tahu betul terkait dengan pelaksanaan teknis kegiatan itu.
Padahal teknis kegiatan adalah kegiatan di dalam program anggaran gitu kan. Nah, gitu. Padahal, nah itu. Nah, sekarang boleh nggak sih PPK garing PPTK menandatangani? Sebenarnya PPTK itu boleh menjadi PPK, ya kan? Gitu. Tetapi ya PPTK ini harus memenuhi syarat sebagai PPK. Boleh PPTK menjadi PPK. Gitu. Nah, tetapi kalau terkait dengan penandatanganan di kontrak ya kembali ke namanya, oh dia sebagai PPK. Kalau di dalam proses nganggarannya ya dia sebagai PPTK, bukan terus PPK garing PPTK karena memang kewenangannya kan sendiri-sendiri ya. Tetapi kembali lagi PPTK ini boleh menjadi PPK juga. PPTK boleh menjadi PPK. Jadi tidak perlu PPK garing PPTK karena terkait dengan kontrak itu kan jelas pejabat penandatangan kontrak adalah PA KPA garing PPK, bukan di PPTK. Mungkin dia melaksanakan sebagai PPTK yang melaksanakan di dalam proses pencairan anggaran atau pembayaran. Gitu sih, Mas. Jadi memang selama ini yang sangat sering terjadi adalah PPTK ini masuk ke area teknis. Padahal dia bukan teknis, tidak paham teknis. Mungkin kalau dia mau dimasukkan ke teknis ya tarik saja dia sebagai tim teknis gitu. Tetapi kembali lagi kan harus memiliki kemampuan teknis gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi biar tidak mengaburkan, sebenarnya jelas di PP 12 itu tugas PPTK apa sih sebenarnya? Dan ada tambahan satu terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah di situ PPTK berarti bisa juga sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaannya. Jadi, nah itu kan dulu pernah ada surat edaran. PPK boleh nggak jadi PPTK? Akhirnya juga ada surat edaran dari LKPP. Maka PPK membantu PPTK. Nah, gitu kan. Juga ada PPK juga sebagai PPTK. Nah, ini sebenarnya dipertegas lagi di PP 12. PPTK ini juga pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, itu kalau melaksanakan ya dia sebagai kemungkinan yang condongnya sebagai pejabat pembuat komitmen gitu kan. Gitu sih, Bang. Kalau mau diskusi, silakan. Saya izin menambahkan saja, Pak Muklis, berkaitan dengan kedudukan PPTK dan PPK tadi ya. Memang kalau kita ngebaca peraturannya kan PPTK di dalam PP 12 2019 adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas. Makanya kan di aturan baru betul ya harus pejabat struktural ya. Dan kalau memang bukan pejabat struktural harus ada peraturan yang mengatur di dalam kriterianya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau clear gitu ya, sebenarnya kita mesti membaca juga peraturan Menteri Dalam Negeri tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kenapa kok saya sebutkan peraturan ini tadi? Dalam pasal 3 ayat 2, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan program, kegiatan, dan subkegiatan, ini yang diatur di peraturan perundang-undangan. Ini yang membedakan antara APBD dengan APBN. Kalau teman-teman di APBN, dia sudah sektoral. Nah, jadi perannya PPTK itu tadi mungkin sudah terkoordinir oleh menteri-menteri koordinator. Nah, jadi menyinergiskan Renstra, Renja, dan yang lain-lain itu lebih mudah. Nah, di sini kalau di pemerintah daerah itu kan pekerjaannya walaupun memang di PA, KPA, Dinas Badan itu sektoral, tapi kan ada beberapa yang bisa perlu disinergiskan gitu. Dalam satu dinas saja itu bisa ada beberapa program itu bisa dihandle oleh dua bidang. Nah, maka PPTK ini sebenarnya sebagai semacam kayak koordinatornya lah untuk dua bidang itu tadi. Misalkan dalam program irigasi ada Cipta Karya, tapi juga ada berkaitan dengan Bina Marga misalkan gitu ya. Proyek paketnya itu beririsan gitu di satu lokasi yang sama. Nah, jadi PPTK di sini ya mengendalikan programnya subkegiatan dan subkegiatan. Tapi pengadaan barang jasanya tetap ada di PPK. Nah, jadi cara memandangnya kalau perspektif saya kita lihat dari semua aturan itu jangan dianggap ini meniadakan yang lain, yang satu meniadakan yang lain, tapi harus holistik dan komprehensif. Baik, Pak Prof. Muklis, ini tinggal 1 menit
tapi masih banyak yang pengen bertanya gitu ya. Dikasih bonus nggak ini? Lanjut. Oh iya, lanjut. Pak Muji. Pak Muji Silakan Pak Muji. Ya, lanjut. Satu lagi lah mungkin. Siap. Oke, silakan dari Pak Satria Dharma. Sebagai penanya satu terakhir ya, karena waktu juga yang memisahkan nih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Satria. Ya, baik. Tadi sebenarnya sebagian besar sudah dijelaskan. Saya bertanya ingin mengenai tentang PPTK tadi, peran PPTK juga dengan PPK. Karena sejauh ini memang PPTK itu terlibat dalam kegiatan PPK. Dan di SK-kan dengan saya SK-kan saya tegaskan bahwa dia bagian dari yang membantu proses kegiatan PPK gitu. Jadi PPTK terlibat, karena kalau nggak terlibat PPTK dalam proses pembayaran nanti juga bermasalah pembayaran kegiatan tersebut. Jadi mau nggak mau dia harus sinergi antara PPK dengan PPTK. Itu yang sering kami lakukan di tempat kami gitu Pak. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, apakah PPK atau PA tadi harus selalu mengangkat tim teknis, tim pendukung, tim ahli sebagai tim dalam proses mendukung kegiatan PPK? Atau suatu waktu memang PPK menguasai, apa dia bisa sendiri atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya di tugas PPTK ini kan sudah jelas ya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam rangka ya dia tidak diam, seharusnya juga mengetahui nih proses kegiatan pembangunannya sejauh mana nih gitu. Jangan-jangan terjadi keterlambatan seandainya, jangan-jangan barang tidak terkirim ini gitu. Nah paling tidak kan mengetahui gitu kan, karena mengendalikan pelaksanaan kegiatan itu. Yes. Jadi sebenarnya tidak selalu dipantau. Ya tidak mesti harus masuk ke area keteknisan gitu kan ya. Jadi terus tadi kapan sih diperlukan, apakah wajib gitu kan? Ya sebenarnya tidak ada kewajiban sih, tinggal dilihat saja gitu kan, secara kompleksnya kegiatan, secara strategisnya kegiatan pengadaan itu gitu kan. Umpamanya anggarannya ya nggak jauh juga besar-besar gitu, tetapi beli komputer 100 gitu kan. Nah paling tidak kan mungkin PPK-nya bukan orang IT gitu kan, ya dia bisa melibatkan tim teknis dari mungkin yang paham terkait dengan IT, sarjana komputer atau apa gitu kan, ya dilibatkan. Jadi senyampang PPK itu ya kan, PPK itu tidak mampu gitu ya, dalam arti ya untuk mengendalikan ya silakan dibentuk tim itu untuk mendukung gitu kan, untuk memudahkan. Atau bisa saja ternyata PPK ini banyak sekali nih paketnya. Kan saya tidak mungkin nih secara rentang kendali saya akan ke lapangan setiap saat gitu kan. Ya saya bentuk tim teknis, saya bentuk tim ahli. Mungkin di dalam menyusun perencanaan nih, saya untuk menyusun perencanaan ini saya kurang mampu gitu. Ya dari awal saya akan membentuk tim ahli untuk membantu saya untuk menyusun perencanaan. Jadi dengan harapannya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kan kenapa dengan harapan seperti itu tuh PPK apa ya? Jadi kesalahan-kesalahan, gitu kan, kesalahan-kesalahan itu sangat kecil sekali karena kan sudah dibantu, didukung oleh tim tenaga teknis untuk pelaksanaan itu. Jadi PPK itu tidak berdiri sendiri gitu kan, berdiri sendiri, tidak melakukan apa-apa, mengikuti polanya penyedia, ternyata salah, jadi problem, lah kesalahan itu di akhir, ya ini jadi penyesalan gitu. Jadi makanya itu kenapa PPK itu harusnya hadir itu sejak perencanaan. Jadi sejak menyusun anggaran dia tahu, oh ini pekerjaan kami, ini saya tidak mampu nih, saya butuh tenaga ahli untuk membantu saya. Jangan tiba-tiba anggarannya sudah tersusun, tiba-tiba di awal tahun ditetapkan sebagai PPK yang tidak tahu apa-apa, tinggal melaksanakan. Nah ini yang kasihan nih. Jadi tidak didukung oleh anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatannya gitu Pak. Jadi ya tergantung. Nah, kalau pengadaan sederhana, kalau memang PPK-nya sudah mampu, ya sudah, tidak perlu harus membentuk tim tersebut kayak gitu. Itu sih Pak. Baik. Siap. Baik, makasih Pak. Oke.
Karena waktu yang mempertemukan, waktu yang juga memisahkan, sudah lewat 4 menit dari jadwal yang seharusnya. Mungkin ada closing statement sebelum ke Pak Muklis, mungkin ke Pak Muji dulu. Silakan Pak Muji, ada yang mau ditambahkan atau closing statement-nya, silakan. Ya, terima kasih Pak Gamas. Jadi Bapak Ibu, ya kita harus memahami mengenai kedudukan PPK ini berdasarkan undang-undangnya maupun PP-nya. Apalagi teman-teman daerah sekarang punya PP ya, PP 12 tahun 2019. Ketika Bapak Ibu mempelajari semuanya, mungkin Bapak Ibu akan bingung. Atau wah ini gimana menjadi multi tafsir. Ya memang begitu Pak. Jadi saya sarankan kita harus mencari optimasi terbaik. PPK itu baiknya di mana? Apakah di kepala dinas? Boleh, nggak dilarang di kepala dinasnya. Apakah di pelaksana? Ya boleh juga kalau dia kompeten. Atau di kepala kabaknya. Nah, itulah pilihan-pilihan optimasi dalam aturannya seperti itu. Jadi kita jangan memandang itu namanya multitafsir. Mungkin yang cocoknya di mana menurut tempat Bapak Ibu sehingga atau kinerja satuan kerja Bapak Ibu sukses ya dan mencapai output-outputnya. Itu aja yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Muklis, Pak Gamat. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat. Wassalam. Baik, terima kasih. Pak Muklis untuk closing statement-nya. Yes, terima kasih Mas Gamas, Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya awalnya saya terkait dengan membahas PPK ini sebenarnya kegelisahan gitu, kegelisahan saya gitu kan. Karena ditabrak-tabrak sama OPD ini. PPK-nya siapa kita ini? Di Perpres 33 nggak ada PPK gitu. Nah, jadi sebenarnya sangat mungkin sekali. Jadi tidak ada kata-kata PPK, memang PPK tidak diatur, tetapi kan sebenarnya masih sangat mungkin sekali regulasi itu untuk mengatur sendiri ya ke kepala daerah terkait dengan PPK. Nah, yang jadi masalah muncul lagi, honornya bagaimana? Gitu. Biasanya honor PPK ini kan per paket kegiatan, gitu kan. Nah, yang bisa menjadi acuan, saya lihat di Dirjen Perbendaharaan itu, ya honornya PPK disamakan dengan honornya PPTK, nah, gitu. Jadi atau coba mengacu ke yang sudah diatur honor PPK itu ada di Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan SBM. Nah, di situ juga ada honor sebagai PPK. Nah, itu mungkin sebagai acuan. Jadi sangat mungkin sebenarnya daerah itu ya ada PPK gitu. Walaupun di Perpres 33 itu memang tidak mengatur honornya PPK. Nah, bagaimana jika memang sudahlah kita tidak usah ada PPK. Nah, kita kembali ketarik ke kewenangan. Gitu. Di sana ada PA KPA ya. Di sana ada PA KPA ya, kewenangan itu dikembalikan kepada PA KPA. Makanya yang disampaikan Pak Muji tadi, optimasinya yang terbaik bagaimana. Dan sangat mungkin sekali seperti tadi yang ada di slide tadi, kepala bidang itu menjadi menjadi KPA yang bertindak selaku PPK. Nah, ini sangat mungkin sekali. Jadi nanti kasihnya adalah PPTK. Nah, jangan lupa di 2023 PPK itu harus memiliki syarat kompetensi. Nah, ini bagaimana sampai 2023 tidak ada syarat kompetensi? Ya kembali lagi dikembalikan ke kewenangan gitu kan. Kalau saya di daerah ya kembali lagi dikembalikan ke kewenangan menjadi kewenangannya PA KPA. Jadi bisa saja tadi bidang menjadi kuasa pengguna anggaran tanpa wajib memiliki sertifikat kompetensi, tetapi ya paling tidak diharuskanlah memiliki sertifikat kompetensi, bukan wajib gitu kan. Supaya apa? Ya KPA ini juga mengenal tentang pengelolaan pengadaan barang jasa. Jadi juga ini yang sering jadi masalah adalah satu yaitu SKPPK ini selalu terbit di awal tahun, selalu dibuatkan setiap tahun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, SKPPK ini tidak perlu harus dibuatkan setiap tahun. Bagaimana dengan honornya yang tiap tahun? Ya dibuatkan saja SK terkait honornya yang tiap tahun. Jadi SKPPK ini tidak perlu harus ada tahun anggaran. Ini nanti jadi problem lagi jika pelaksanaannya ada perpanjangan melewati tahun anggaran, nah PPK-nya siapa gitu. Nah, ini jadi hal. Jadi
PPK ini tidak perlu harus menyebutkan tahun anggaran, Bapak Ibu. Kalau memang ada penggantian PPK, ya dilakukan penggantian dan serah terima. Mungkin problem-problem terkait itu ya silakan nanti didiskusikan di forum, mencari optimasi yang terbaik terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Terima kasih. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas Gabas. Baik. Untuk mengakhiri, maka saya akan mencoba menyimpulkan begitu ya, bahwa ini menarik ya, karena tadi sebagian besar mungkin pesertanya ada dari banyak dari Pemda, jadinya semoga apa yang disampaikan PPK dan PPTK itu tadi garis pemisahnya sudah tegas, tidak blur lagi. PPK itu merupakan pelaku pengadaan. Ya, kita hendaknya seperti yang disampaikan Pak Muklis tadi, ya melihat aturannya bahwa di dalam PP 12 2019 pun mengakui bahwa adanya PPK, walaupun memang tidak disebutkan secara gamblang, tapi proses pengadaan barang jasa itu ya mengikuti peraturan perundangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Disinilah peran yang pasal yang selalu diabaikan oleh teman-teman di Pemda gitu ya. Jadi kelihatannya seperti ada kebingungan, padahal dalam bab 12 ketentuan lain-lain, pasal 86 ayat 2 itu sudah boleh dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa kepala daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Mungkin kita bisa daerah itu mencoba mengharmoniskan, menyelaraskan, men-streamline-kan semua peraturan ini, peraturan pengadaan, peraturan pengelolaan keuangan daerah, peraturan penyelarasan kodifikasi, dan yang lain-lain ya. Itu dalam sebuah peraturan kepala daerah sendiri supaya tidak bingung kedudukan-kedudukannya. Adapun untuk PPK itu tadi itu sudah sangat jelas bahwa PPK merupakan pelaku pengadaan yang ada di dalam pasal 8, pelaku pengadaan yang masuk dalam pemerintah, itu diatur jelas ya, kecuali pelaku pengadaan yang namanya penyedia, itu tidak masuk dalam pasal 74. Pasal 74 memang sudah menyebutkan bahwa SDM pengadaan itu berkedudukan di UKPBJ, tapi atas dasar ukuran pertimbangan beban pekerjaan rentang kendali, maka PPK termasuk yang bisa ada di luar UKPBJ. Dengan demikian, kedudukan-kedudukannya tadi ketika misalkan perlu bantu bisa saja nih ada PPK yang berkedudukan di luar UKPBJ, tapi lebih baik PPK itu tadi bukan di yang memang membidanginya lah yang mengerjakan tugas dan fungsi dari paket-paket pekerjaan itu tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Semoga menjadi semakin terang benderang, kalaupun menjadi perlu didiskusikan. Prof. Muklis sepertinya bersedia 24 jam ya, Prof. Muklisnya diundang ya. Diundang di daerah masing-masing gitu ya, atau Zoom meeting, atau via WA. Baik, atas nama Muji Santosa Training and Consulting, saya tidak lupa mengingatkan apabila ada yang bertanya tentang masalah daftar absen, itu tadi sudah saya sampaikan ya berkali-kali, link post test daftar hadirnya. Nah, ini silakan diisi terlebih dahulu untuk kehadirannya. Kemudian selama saya sebagai moderator mungkin menyampaikan kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf, itu kurangnya saya. Demikian juga jangan lupa untuk mengikuti dengan kegiatan-kegiatan Muji Santosa Training and Consulting lainnya. Mohon maaf bagi yang tidak terakomodir seperti beberapa penanya yang berikutnya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.